Ini setengah jam sebelum rapat awal ya kita ya? Oh iya ya, kayaknya awal ya. Tapi nggak apa-apa lah keawalan daripada telat kan? Oke. Kak, Oh iya? ini tuh alat pemadam kebakaran kan ada nih di setiap titik. Ini tuh Iya. apa sih Kak? Oke, betul Dian. Nah, ini kan mumpung ya sekalian kita sambil nunggu rapat, kakak jelaskan sedikit lagi. Nah, ini namanya adalah APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Nah, di sini hampir di beberapa di lantai 1 aja kita ada 3 nih. Nah, di bawah di rawat jalan juga banyak, terus di ruangan rawat inap setiap ruangan pasti ada. Nah, ini adalah alat pemadam api ringan. Jadi yang memang harus ada. Jadi kalau misalnya ada bencana kebakaran, ada korsleting listrik atau apa, ini yang cepat sebagai pertolongan pertama lah. Setelah itu baru nanti kita aktifkan kotret. Jadi APAR ini alat pemadam api ringan ya Kak ya? Nah Iya. terus kalau misalnya untuk penggunaannya tuh kayak gimana sih Kak? Oke, sip. Nah, untuk penggunaannya mungkin kita langsung coba kita praktekkan di dalam ya. Oke, boleh Kak. Nah, gini cara ngambilnya Dian. Jadi kalau misalnya ada kita nih ketemu titik api, kita ngambilnya gini, dilihat ya. Dinaikkan. Ini kita pegangnya begini, kita bawa ke sini. Nah Dian, ini kita letakkan sini dulu ya. Nah, mumpung rapat kan belum dimulai, jadi kakak jelaskan sedikit lagi ya, biar lebih paham istilahnya ya. Oke, nah ini saat kita melihat apa yang terutama yang kita lihat dulu adalah ini jarum indikatornya. Dia itu harusnya ada di hijau. Nah ini kan ada di hijau ya, artinya APAR ini berisi. Nah setelah hijau kita lihat. Nah saat tadi mengambil ini yang pertama ini adalah bagian-bagiannya dulu kakak jelaskan. Yang ini ada namanya tuas. Tuas. Iya, ini selang. Selang ini dibuka, nah ini pengamannya, jadi kita buka. Nah ini tabungnya. Nah yang kita lakukan, kami dari Komite K3, ini setiap bulan melihat kondisi apa. Jadi dilihat ada bagian rusak atau tidak, ininya bagus atau tidak. Nah ini yang kita lihat. Terus ada isinya nggak, kadang ada di rumah sakit itu yang tiba-tiba dimainkan, misalnya terpencet apa. Nah itu yang mau kita lihat. Oke, nah cara penggunaannya pernah dengar TATS? Belum. Nyebutnya touch ya. Jadi cara penggunaan apa? Prinsipnya adalah touch. Yang pertama, tarik ini. Jadi saat kita melihat ada titik api nih, misalnya di korsleting listrik ya, terjadi korsleting listrik, ada api, percikan api, langsung ambil apa? Nah, yang pertama adalah touch. Tarik segel. Oke ya, ini sebenarnya udah bisa seperti ini. Udah terbuka ini, tarik segel, tapi jangan kita hidupkan ya, takut hidup. TA. Nah, yang kedua adalah arahkan. Setelah diarahkan, yang pertama kita tekan dulu. Tarik, arahkan, tekan. Tekan itu tekan begini. Jadi ini sekalian untuk mengecek apakah isinya memang ada atau tidak. Karena ada pernah kejadian, ini hijau nih Kak, tapi isinya kosong. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi megangnya juga nih dilihat. Megangnya adalah di bagian ujung tangan kakak. Sip. TAT. Kita gini kan, tekan, ada isinya, langsung kita bawa ke arah titik api. Kita semprotkan TATS. S-nya sapukan. Sapukan dari kiri ke kanan dengan jarak 1-2 meter mengikuti arah angin. Sip. Gimana Kak? Ya berarti setiap bulan tim dari K3 mengecek ya Kak ya, apa kualitasnya, apa mungkin ada bocor atau tidak, seperti itu ya Kak ya? Iya betul. Bismillah, semoga ini kan sebagai tindakan, salah satu tindakan mitigasi atau pencegahan dari bencana kebakaran. Tentunya jangan sampai terjadi ya, tapi kalau ada apa-apa di lingkungan rumah sakit sudah siapkan. Oke. Nah Kak, ini kan kita lagi di aula nih. Iya. Nah, terus gimana kalau misalnya tiba-tiba, amit-amit aja ya, misalnya ada kebakaran kayak gitu. Nah, terus apa yang kita lakuin Kak? Oke, nah misalnya inilah ya contohnya kita di aula nih, lagi ada rapat di aula, terus tiba-tiba ada korsleting listrik, ada api gitu ya. Nah, di tiap ruangan, coba kakak lihat, ya, itu ada namanya jalur evakuasi. Oh, berarti yang hijau itu ya Kak? Iya, ini adalah jalur evakuasi. Jadi sudah kita buat jalur evakuasi penanda arah. Jadi kawan-kawan yang di dalam sudah kita arahkan untuk keluar. Nah itu juga ada exit, sudah kita buat exit. Nah, jadi untuk keluar, jadi melewati tangga. Nanti titik kumpulnya ada di bawah Kak. Yang di depan Rajal itu yang ada tulisan titik kumpul. Semua berkumpul ke sana, ke bawah. Oke, berarti kita tinggal mengikuti yang garis yang hijau ini ya Kak ya, tentang jalur evakuasi. Nah,
Kalau untuk jalur evakuasi emang di seluruh rumah sakit ini ada di mana-mana sih Kak? Oh sudah, alhamdulillah Kak. Kemarin kita sudah koordinasi dengan manajemen, jadi sejak 2 tahun lalu di tiap ruangan sudah ada penanda jalur evakuasinya, baik di bagian bawah 20 cm maupun di bagian atas. Di bagian atas tuh yang orang lihat. Jadi saat misalnya ada asap, ada kebakaran, saat lampu mati, pengunjung ataupun kita sebagai penghuni rumah sakit itu tahu ada penanda. Dia itu dengan spotlight. Jadi saat cuaca keadaan gelap, jadi dia terang gitu, bisa nampak. Itu fungsinya. Oke, jadi kita nggak perlu khawatir ya kalau misalnya mati lampu atau malam-malam ada kebakaran, penunjuk ini juga akan menyala seperti Iya, betul. Itulah fungsinya, kita buat sesuai standar ya Kak ya. Jadi harus spotlight, harus yang nampak. Jadi siapapun yang penghuni rumah sakit kalau misalnya ada bencana kebakaran atau apa bisa mengikuti arah jalur evakuasi. Oke, baik. Berarti itu ya Kak ya tentang APAR, seputar APAR. Terima Oke. kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kita kan ketuanya K3 ya Kak ya? Siap, Berarti iya. nanti bisa dong Kak saya tanya-tanya seputar alat pemadam lagi, kemudian mungkin tentang penggunaan yang lain selain APAR. Siap, boleh. Nanti kita keliling-keliling lagi ya Kak ya. Oke, siap, Oke, Kak. sip. Sambil nunggu kawan ya. Iya.